saya kelompokkan, maka teknologi keamanan informasi itu ada 9 ini ya. 9 ini. Satu, yang pertama adalah CTI atau Cyber Threat Intelligence. Cyber Threat Intelligence ini sebuah metode yang nanti akan diimplementasi dalam sebuah teknologi untuk mengetahui secara dini serangan-serangan yang bakal terjadi ya, memprediksi. Nah, ini sekarang menjadi satu topik penelitian, inovasi maupun pengembangan teknologi. Kenapa? Karena dalam berbagai hal keamanan, dalam berbagai hal membangun keamanan informasi, maka pengetahuan terhadap serangan yang bakal terjadi itu penting supaya bisa mempersiapkan keamanan yang sesuai dengan threat atau attacks yang bakal terjadi, dan kalau itu terjadi beneran sudah siap gitu ya. Nah, itu satu saya sebut dengan cyber threat intelligence. Yang kedua adalah virus scanners atau malware scanner ya. Nanti ini bisa dikembangkan menjadi antivirus maupun anti malware ya, dengan berbagai varian malware, salah satunya ada virus itu ya. Nah, saya pakai istilah virus dan malware ini paralel ya, karena menurut saya teknologinya itu prinsip-prinsip pengembangannya sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah firewall. Firewall ini juga teknologi penting yang dikembangkan di dalam cyber security atau information security. Kemudian yang keempat adalah anti spyware. Ini juga menjadi teknologi yang terus dikembangkan. Kemudian IDS, Intrusion Detection System, yang kita pakai di dalam jaringan ya. Nah, kemudian yang keenam ini sekarang ini ya banyak berkembang dan banyak dipakai, yaitu digital certificate atau digital signature. Jadi untuk menjamin autentikasi dari sebuah dokumen, maka dikembangkan digital certificate atau digital signature. Nah, oleh sebab itu ini menjadi salah satu teknologi keamanan informasi yang terus berkembang juga, berbagai teknik dan metode untuk melakukan sertifikat digital maupun tanda tangan digital terus dikembangkan ya. Nah, kemudian ini kembali pada level jaringan, kita punya SSL dan TLS ya, Secure Socket Layer dan Transport Layer Security, di mana ini merupakan sebuah layer yang penting karena pada layer tersebut hal-hal yang anomali-anomali maupun serangan-serangan yang muncul itu bisa dideteksi dari sana gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah VPN. Ini saya kira Anda sudah kenal semua VPN. Dan yang ke-9 adalah ini sebenarnya keamanan di network layer ya, di TCP/IP, tapi ya hari ini karena sebagian besar akses jaringan kita adalah mobile atau wireless, maka Wi-Fi security ini menjadi teknologi keamanan informasi yang penting gitu ya, karena dari sanalah orang bisa masuk gitu. Nah, ini 9 teknologi ini yang saya lihat ya. Apakah ada teknologi lain di luar itu? Mungkin kita diskusi dulu sebelum dilanjutkan ya, supaya nanti semua teknologi yang menjadi subjek atau subject matter di dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan informasi sudah tercover semua. Nah, enggak ada yang mau ini, ada yang mau berpendapat. Kira-kira masih ada yang ketinggal nih apa? Menurut hemat saya ini sudah semua nih. Tapi mungkin ada yang melihat teknologi lain yang belum masuk, maka ya ada yang mau bertanya atau
Ya, izin Pak, izin Prof. Oh ya, Bu Citra, mangga silakan. Sebelumnya maaf nih Prof, sinyalnya agak lup ini. Oke ya. Kalau jamming detection itu masuknya ke Wi-Fi security ya Pak? Apa itu? Sorry. Jamming detection, Prof. Jamming detection. Ya, Iya. jamming detection masuk di sana. Jadi dia kan bekerja di network layer ya, terutama di network layer, di network layer di bawah TCP/IP. Jadi dia masuk di sana. Jamming detection ya. Oke, terima kasih Prof. Oke. Izin tanya Prof. Yo, mangga. Ini Luki Prof. Ya, mangga Pak Luki. Kalau untuk biometric security itu masuknya ke mana ya Prof ya? Biasanya kan suka dipakai untuk autentikasi biasanya. Apa itu? Sorry. Biometric security seperti biometrik ya? Ya, biometric security Prof. Biometric security sebentar, itu di akses kontrol berarti ya? Ya, betul Prof. Biometric security access control itu masuk di, oh ya betul, saya tambahkan ya, access control, sebentar, CTI, virus, firewall. Saya tambah 10 aja dulu ya, nanti biar akses kontrol itu masih di teknologi akses ya. Oke, saya tambahkan akses kontrol. Dia masuk ya, password, biometrik dan sebagainya ya. Ya, betul Prof. Ada lagi? Ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya teruskan. Tadi sudah ada tambahan satu. Prof, mohon izin, saya tadi mau nanya juga, Prof. Oh iya. Ya, Prof, kalau dari IoT untuk ngirim data, misalkan ke storage ya, ke cloud server, itu biasanya menggunakan security-nya apakah yang TLS ini, Prof? Data-data dari perangkat IoT gitu, Prof. Ya, jadi pakai itu ya, kalau di network layer-nya bisa pakai itu, pakai TLS sama SSL nanti di situ, tapi juga bisa ditambahkan enkripsi di situ ya. Enkripsi juga bisa dimasukkan ke sana, saya kira. Baik, Prof. Jadi kalau untuk hal tersebut bisa saya ambil di nomor 7 ya, Prof ya, berarti untuk 7 ya bisa diambil di situ. Baik, Prof. Ini biasanya di sana terkait dengan pengembangan protokolnya ya. Protokol secure socket layer sama protokol TLS-nya. Kemudian di dalam protokol itu bisa diimplementasikan ya teknik atau teknologi tertentu ya. Ya, seperti enkripsi diterapkan di SSL atau TLS itu bisa juga gitu ya. Orang menambahkan enkripsi di sana gitu. Ya. Oke, baik, ada lagi? Oke, ini ya, jadi ada 10 ya. 10. Izin Prof. Yo. Kalau implementasi biometrik eKTP?
kita kan punya servisnya. Itu bisa kemana? Implementasi biometrik di mana? Di EGDP, kita kan punya servisnya itu. Bisa mana? dibuat proyek nggak? Di mana, sorry, nggak jelas suara. Nah, biometrik EGDP, Pak. Oh, biometrik EGDP. Kita kan punya servisnya itu untuk compare itu, pencarian biometrik. Bisa digunakan nggak itu sebagai proyek? Sebentar. Biometrik EKTP, Prof. EGDP Ya. kan KTP punya elektronik. servis nih. Ada warga mau verifikasi. Kita bisa akses langsung itu, mau melakukan servis itu. Bisa dijadikan proyek atau tidak? Ya, saya kira pertanyaannya bukan gitu ya. Pertanyaannya biometrik, penyimpanan data biometrik di sistem EKTP itu, apakah itu merupakan penyimpanan data atau untuk keperluan keamanan, kan begitu ya. Kalau biometrik service atau yang saya pahami nih ya, data biometrik yang disimpan di dalam EKTP itu kan memang data biometrik saya gitu, data biometrik yang lain ya, tanda tangan, sidik jari, retina itu kan memang diambil disimpan gitu ya. Kalau saya lihat proses itu, maka dia sebenarnya isunya adalah isu untuk menyimpan data-data pribadi seseorang gitu. Nah, belum bicara soal security gitu ya. Oh gitu, berarti kita lebih ke fokus security-nya ya? Ya, jadi topik kita adalah sistem intelijen atau artificial intelligence untuk teknologi keamanan siber atau keamanan informasi gitu ya. Ya gitu, maksud saya kita membuat aplikasi untuk keamanan, tapi menggunakan biometrik gitu kan. Tapi library-nya itu kita ambil yang punya EKTP gitu. Ya, makanya ini dua hal yang berbeda gitu ya. Dua hal beda ya. Mengembangkan teknologi keamanan informasi berdasarkan biometrik itu berbeda dengan penyimpanan data biometrik, kan begitu ya. Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah data biometrik di KTP itu merupakan teknologi keamanan informasi, bukan, itu adalah penyimpanan data biometrik gitu ya. Tapi kalau mau mengembangkan keamanan informasi menggunakan teknologi biometrik, nah itu masuk tadi ya, bisa masuk di apakah dia itu diterapkan di level jaringan, di akses kontrol atau di mana gitu. Itu ya. Jadi saya maksudnya mau mengklarifikasi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya yang tadi diajukan itu soal penyimpanan data gitu. Ya, saya nggak fokus ke biometriknya, jadi saya butuh misalnya aplikasi yang kita buat bagian keamanan data dulu, tapi database-nya kita ambil yang EGTP-nya, tapi kita nggak fokus ke bagaimana proses di EGTP-nya, tapi lebih ke proses pengamanan aplikasi kita itu, Pak Prof. Ya, aplikasi makanya, yang kita buat ya. Ya, makanya saya mencoba melis teknologi keamanan informasi supaya kita satu pandangan. Yang dimaksud dengan teknologi keamanan informasi itu ada 10 ini gitu. Kalau ada yang lain, mari kita daftar gitu. Tapi kalau yang ditanya itu, maka saya kembalikan. Itu mau mengamankan apa dan di sisi mana gitu. Nanti kita bisa pilih masuk kemana atau ditambah kategori baru gitu kan. Nah, makanya apa ini yang mau ditanyakan, security yang seperti apa gitu. Supaya clear nanti terminologinya bisa kita pilih gitu. Karena kaitannya nanti kan dengan mencari referensi, mencari pembanding dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau mulai dari terminologi tentang teknologi keamanan informasi. Gimana? Masih ada yang belum jelas? Itu sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Saya sudah, Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, dari klasifikasi ini, nanti Anda harus pilih salah satu dari 10 ini. Anda mau mengembangkan teknologi apa untuk keamanan informasi? Mau mengembangkan teknologi CTI, virus scanner atau malware scanner, firewall, anti spyware dan terus-terusnya. Tapi ini klasifikasi dan kelompoknya gitu ya. Kalau ada hal baru di luar ini Anda sampaikan dulu, kita sepakat, baru saya tambah, baru Anda pilih.
Tapi kalau daftar ini belum dirubah, ya Anda harus pilih dari 10 ini gitu ya. Kenapa? Karena ini kita mau membuat proyek yang ujungnya adalah sebuah hasil yang konkret gitu. Jadi jangan sampai di awalnya terminologinya saja tidak ada gitu, apalagi membuat barangnya kan begitu kira-kira. Ya. Oke, nah berdasar nanti di sini Anda pilih salah satu ya. Pilih salah satu sebagai topik proyek akhirnya gitu. Apa ini Anda pilih? Nah, dari pilihan itu maka Anda diminta untuk mendeskripsikan tujuan, fungsi dan cara kerja. Jadi berdasar ini nanti referensinya Anda nggak boleh mengarang sendiri ya. Kita harus berangkat dari referensi textbook yang dapat dipercaya atau paper-paper berreputasi minimal Q3. Ya, minimal Q3 ya. Untuk mendeskripsikan tujuan teknologi yang Anda pilih. Tujuannya apa sih teknologi itu gitu ya. Misalnya milih IDS, Intrusion Detection System. Berarti teknologi itu adalah tujuan untuk mengidentifikasi penyusup di dalam jaringan kan gitu ya tujuannya ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi penyusup di dalam jaringan. Nah, apakah tujuan itu dari dulu sampai sekarang masih sama atau berkembang? Tujuan IDS itu bukan hanya itu, untuk apa? Nah, itulah nanti Anda pelajari dari textbook itu ya. Nanti bisa Anda telusur IDS itu munculnya kapan, kemudian pertama tujuannya apa, apakah sampai hari ini masih sama tujuan dibuat teknologi IDS itu. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi teknologi itu apa? Fungsinya apa? Nah sama ini nanti ya, fungsinya mau kita cek apakah fungsi IDS dari awal IDS itu dibuat sampai sekarang masih sama fungsinya. Jadi tujuannya tentu untuk mencegah adanya intruder ya. Kenapa? Karena intruder itulah awal dari sebuah serangan kan gitu ya. Ketika orang sudah bisa masuk, ya berikutnya tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya seperti yang sudah kita pelajari di semester lalu ya, di hacking ya. Nah, intruder adalah salah satu tahap orang masuk ke dalam sebuah sistem untuk melakukan hacking. Nah, oleh sebab itu IDS ini merupakan tahap awal untuk itu ya. Tentu yang tahap lebih awal lagi CTI tadi ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Prof izin, Ya. presentasinya belum ter-share Pak. Oh, sebentar. Gimana? PPT-nya belum ke-share Pak. Oh, belum share ya? Tunggu. Kalau gitu saya ulang. Loh. Ini kok. Bentar ya. Nah, sudah? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi setelah ini ya, setelah memilih gitu ya, memilih salah satu, maka berikutnya adalah 3 hal yang harus Anda deskripsikan. Satu tujuannya, fungsi dan cara kerja. Nah, dalam setiap pengembangan teknologi, saya melihat bahwa tujuan, fungsi, dan cara kerjanya inilah yang dikembangkan gitu ya. Tentu yang pertama stick pada tujuan gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, supaya dia punya fungsi. Tadi tujuannya adalah mendeteksi intruder secara dini kan gitu. Mendeteksi adanya intruder tujuannya ya. Apa yang dimaksud intruder saya kira nanti Anda bisa mendeskripsikan berdasarkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tentu mencegah terjadinya serangan yang lebih lanjut kan. Nah, nanti Anda coba cek apakah seperti itu di dalam referensi dan perkembangan tujuan fungsi ini apakah masih sama sampai hari ini. Nah, lebih spesifik lagi adalah cara kerja. Nah, cara kerja intrusion detection system itu seperti apa? Anda jelaskan cara kerjanya ya. Nah, tentu
cara kerja ini bisa kita ambil cara kerja yang generik maupun cara kerja yang lebih spesifik, lebih detail, karena cara bekerjanya sebuah teknologi itu bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana Anda bisa mendeskripsikan cara kerjanya ini, kemudian apakah ada improvement atau perkembangan di dalam cara kerja teknologi yang Anda pilih ini. Nah, kemudian untuk memperjelas, untuk memberikan gambaran konkret, maka Anda diminta untuk menyebutkan contoh-contoh produk yang komersil maupun yang open source, yang populer tentu ya, supaya mudah dikenal orang, yang digunakan di perusahaan atau di lembaga atau di instansi ya. Sehingga dengan mendeskripsikan tujuan, fungsi, cara kerja, dan contoh, clear teknologi ini apa gitu. Jadi seperti pernah saya sampaikan ya, dalam pengembangan media untuk jaringan, hari ini cuma ada dua kan, yang wireless dan yang non-wireless kan. Nah, semua pengembangan media jaringan itu sama, ingin mendapatkan media transmisi data yang bisa mentransfer data dengan bandwidth yang luas, yang secepat-cepatnya ya, dengan yang mentransfer data sebanyak-banyaknya dengan kecepatan yang secepat-cepatnya. Semua tujuannya begitu kan ya. Sampai hari ini kalau orang mengembangkan optik, itu tujuannya mendapatkan material, mendapatkan metodologi coding atau metodologi transmisi yang kalau mentransfer data itu secepat-cepatnya, jumlah data setinggi-tingginya. Makanya selalu di dalam pengembangan media optik itu selalu itu yang dicari, termasuk yang media mobile sampai hari ini juga tujuannya bisa mengirim data secepat-cepatnya dengan jumlah data sebanyak-banyaknya dengan jangkauan sejauh-jauhnya kan gitu ya. Dari sekarang masih begitu. Nah, apakah teknologi yang Anda pilih itu juga dari dulu sampai sekarang masih sama sebenarnya tujuan, fungsi, dan cara kerja. Hanya teknik-tekniknya yang diperbaiki. Oh, ini pakai teknik statistik, ini pakai artificial intelligence, dan seterusnya ya. Oke, untuk yang pertama sudah jelas belum? Satu persatu nih saya mau dengarkan dulu. Kira-kira sudah jelas belum ini yang deskripsi yang pertama ini? Jelas belum? Lumayan jelas, Prof. Oke ya, saya lanjutkan dulu aja ya. Ya, Prof. Lanjutkan dulu. Nah, yang kedua, setelah Anda jelaskan, yang kedua, ya. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan teknologinya sama ya. Ini nanti berdasarkan textbook yang dapat dipercaya dan paper berputasi Q3. Apa prinsip-prinsip yang dipakai dalam pengembangan teknologi yang semakin baru? Jadi teknologi itu dibuat, tentu teknologi kan dari hari ke hari kan semakin kesini tentu akan semakin baik ya. Nah, apa prinsip-prinsip yang dipakai dalam pengembangan teknologi? Kalau misalnya saya ambil contoh handphone ya, handphone itu selalu dikembangkan supaya dimensinya semakin kecil, supaya mudah dibawa, fungsinya semakin canggih, semakin smart gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah itu dalam pengembangan. Kalau dalam pengembangan otomotif kan selalu dicari yang bahan ya sekarang nggak bisa bilang bahan bakar ya, ada yang pakai listrik gitu. Tapi
penggunaan energinya yang seefisien mungkin gitu. Dari hari ke hari orang mengembangkan teknologi otomotif yang penggunaan energinya sekecil mungkin. Gitu ya. Nah, kalau di pengembangan teknologi komputer yang selalu dikejar hari ini kan kecepatan ya. Kecepatan untuk melakukan komputasi itu selalu menjadi tujuan dalam setiap pengembangan komputer. Speed selalu. Dimensi juga begitu ya, tapi yang lebih penting adalah speed. Sehingga hari ini juga orang sedang meneliti teknologi komputer yang baru dengan kuantum yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pemrosesan data yang semakin cepat. Karena kebutuhan komputasi hari ini semakin tinggi juga gitu ya, untuk security, untuk kriptografi, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan learning dan sebagainya ya, membutuhkan komputasi yang sangat tinggi. Nah, nanti Anda coba apa prinsip yang dipakai dalam pengembangan teknologi yang semakin baru itu. Nah, kenapa saya tanyakan itu? Karena nanti kita mau nyambung apakah prinsip-prinsip artificial intelligence atau intelligence system itu dimanfaatkan pada pengembangan teknologi tersebut gitu. Jadi nanti prinsip-prinsip AI maupun SI apa yang dimanfaatkan pada pengembangan teknologi tersebut. Nah, sehingga di sini kita akan bisa menjawab how to leverage artificial intelligence in the cyber security technology gitu. Leveraging AI maupun SI-nya ada di mana gitu. Apa kelebihan-kelebihan artificial intelligence maupun intelligence system yang dapat memperbaiki atau yang dapat dipakai untuk mendapatkan teknologi keamanan informasi yang lebih baik gitu di topik yang Anda pilih gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan itu Anda sudah dapat ya satu prinsip AI yang dimanfaatkan pada pengembangan teknologi tersebut, baru Anda telusur lebih dalam perkembangan penggunaan artificial intelligence atau sistem pada pengembangan teknologi yang semakin baru itu apa gitu. Bagaimana perkembangannya. Nah, sama ya, ini contoh-contoh produk teknologi komersial atau open source yang telah ada. Nah, ini karena ini kita bicara pengembangan teknologi, maka mungkin Anda baru ketemu di paper publikasi. Tapi bisa juga Anda menyebutkan produk yang sudah dipakai atau sudah komersial. Maksudnya yang sudah ada dan sudah digunakan. Nah, gimana yang poin? Sudah paham? Terutama poin 2. Saya sudah paham, Prof. Oke, saya teruskan dulu ya, nanti setelah selesai saya ini semua baru saya share nanti biar. Siap, Prof. Nah, yang ketiga inilah proposal Anda gitu. Proposal inovasi atau usulan untuk membuat teknologi keamanan informasi yang telah Anda pilih. Jadi berdasarkan pada publikasi paper bereputasi Q1 yang telah dipublikasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, coba Anda pilih satu aja paper dalam topik teknologi yang Anda pilih tadi ya. Nah, Anda diminta mendeskripsikan kembali poin-poin pada nomor 1 dan 2 spesifik dengan paper yang Anda pilih itu gitu. Nah, sehingga nanti Anda bisa membuat rancangan atau desain teknologi berdasarkan paper tersebut. Nah, pendekatannya bisa menggunakan DRM, DSRM atau sistem engineering ya. Jadi idenya sendiri nggak usah nyari-nyari, tapi dari paper yang Anda pilih aja gitu. Jadi dengan memahami poin 1 dan 2 itu, Anda diminta untuk memilih satu paper
yang relevan dengan topik yang Anda pilih, Anda dalami, dan Anda sama ya menjawab poin-poin pada nomor 1 dan 2 tadi, tapi jawabannya harus dari paper itu. Mungkin ada beberapa yang nggak terjawab, ya enggak apa-apa gitu ya. Coba digali nanti. Nanti kalau yang nggak terjawab, nah nanti gimana cara mencari jawabannya, nah kita obrolin nanti ya. Coba satu paper aja dulu. Nah dari paper itu Anda ketemu dengan idenya, Anda ketemu dengan deskripsi cara kerjanya, Anda ketemu dengan prinsip-prinsipnya, Anda desain teknologi berdasarkan paper tersebut itu. Nah sampai di situ dulu. Di situ dulu ya. Nah, sekarang saya share ke chatroom ya, biar bisa dibaca ulang. Bentar ya. Nah, silahkan ini dulu, di-download dulu, dibaca-baca dulu, baru kita lihat satu persatu lagi ya. Dan kita lihat satu persatu. Nah, kalau ada pertanyaan, mangga kita bahas satu persatu lagi pertanyaannya. Nah, silahkan di-download. Saya mau ke belakang bentar ya. Oke. Ya, apakah sudah bisa download semua? Sampun, Prof.
Sudah bisa semua ya? Sudah, Prof. Nah, mangga silahkan dibaca-baca, nanti kita lanjut untuk pendalamannya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya. Baik, Prof. Jangan dibaca, nanti 5 menit lagi, 10.55 saya akan lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Siap, Prof. Prof, akses kontrolnya udah dihapus ya? Atau belum masuk?
Ya, gimana? Sudah dibaca ya? Sudah dibaca, ada komentar, pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan di halaman terakhir ya. Tadi ada pertanyaan yang akses kontrol di situ nggak ada ya? Iya betul Prof. Jadi tadi saya sudah ketik, tapi belum saya save, sudah saya kirim gitu. Jadi tambahin sendiri ya, nomor 10 akses kontrol gitu ya. Siap Prof. Ya silahkan, mangga. Izin tanya Prof. Ya. Berarti untuk tugas ini kita hanya ngikutin dari paper aja ya Prof ya? Apa adanya di paper gitu Prof? Ngikutin poin 1 dan poin 2 yang tadi Prof sudah sampaikan. Ya, enggak Pak Luki. Tadi internet saya sempat ngedrop ya, jadi Siap Prof. Jadi enggak. untuk Saya matiin tugas video saya matiin dulu ya. Ini internet saya ngedrop ini. baik. Ya, silakan Pak Luki. Jadi untuk tugas ini itu Prof, kita hanya mengikuti dari paper yang kita ambil saja ya Prof ya. Cuman yang dituangkan di laporannya itu poin-poin yang sudah tadi Prof jelaskan paling begitu ya Prof ya. Ya. Jadi pertama dideskripsikan dulu tentang teknologi yang kita pilih itu ya. Ya. Di poin 2 deskripsikan dulu, udah artinya dari poin pertama dan kedua itu dideskripsikan tentang teknologi yang akan kita buat. Nanti terserah apakah ada virus scanner, malware scanner, anti spyware, itu dipilih aja, semua bebas memilih ya. Nah kemudian teknologi itu dideskripsikan dulu dengan poin-poin yang ada di nomor 1, 2 ya. Nah berarti saya lanjut di halaman terakhir ya, coba silakan dilihat di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu nanti ini sudah terlihat. Jadi minggu depan itu poin-poin pada nomor 1 dan 2 dikumpulkan ya dalam bentuk technical report. Technical report itu ya bebas Anda laporkan dengan laporan teknis kan. Jadi laporan teknis tentang teknologi yang sudah Anda pilih, yang akan Anda kembangkan meleverage artificial intelligence. Kenapa itu perlu? Supaya deskripsi tentang teknologinya itu kita punya kesepemahaman dulu ya. Nah, supaya kesepemahaman itu tidak berpotensi menimbulkan perbedaan pandang atau dispute, Anda pakai referensi textbook gitu. Untuk yang deliverables tanggal 17, pakai textbook atau pakai paper ya. Nah, untuk poin 3 itu draftnya dalam bentuk technical report dan dipresentasikan mulai tanggal 24 itu yang desain Anda gitu, yang poin 3 ini kan. Ini adalah proposal Anda. Nah, proposal Anda ini mengacu pada satu paper aja. Satu paper. Gimana, paham Pak Luki? Iya Prof, sudah paham Prof. Ya, jadi ada dua ya. Satu yang deskripsi tentang teknologinya sendiri, poin 1, 2, dan yang kedua adalah tentang proposalnya gitu. Kalau deskripsi teknologi yang 1, 2 itu referensinya boleh banyak ya, ada textbook, ada paper, boleh gitu ya. Tapi kalau yang proposal itu referensinya satu saja gitu. Siap Prof. Mau lanjut menyambung pertanyaan Prof. Ya, mangga. Waktu dulu awal-awal sempat kita dimintai pengumpulan paper sama Pak Kusprasapta Ya. mengenai final project.
Nah, apakah ini ada hubungannya, Prof, dengan itu, Prof, atau bagaimana tugas yang ini, Ya, Prof? persis. Suruh mengumpulkan paper itu maksudnya yang nomor 3 ini. Satu aja papernya yang dikumpulkan. Baik, Prof. Tapi yang untuk referensi dan sebagainya, ya papernya aja ya. Kalau buku nggak usah lah. Nanti kalau buku kan belum tentu ada soft copy-nya ya. Tapi kalau paper hari ini sudah pasti ada. Tapi yang penting adalah yang untuk proposal itu adalah yang nomor 3 ini, satu paper aja gitu ya. Itu maksudnya. Jadi memang betul itu kaitannya sama ini. Siap, Prof. Nah, jadi kalau saya lanjut ke halaman terakhir, sementara deliverablesnya 2 ya. Nanti ada satu lagi sebenarnya untuk prototypingnya. Akan tambah satu lagi untuk prototyping dari yang Anda buat. Jadi tanggal 17 itu dikumpulkan yang jawaban poin 1-2 dalam untuk technical report, dan tanggal 24 itu adalah yang poin 3 desain Anda berdasarkan pada referensi paper yang Anda pilih gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas paralel. Pak Sony tetap akan membahas tentang sistem intelijennya ya, terutama terkait dengan hal-hal yang mungkin Anda perlukan untuk menyelesaikan proyek ini gitu ya. Baik, Prof. Siap, Prof. Oke, ada yang lain? Yang lain? Izin, Prof. Ya, Pak. Pak. Saya kan dari ME ya, Prof. Buat project akhir, kalau buat ganti ke deep learning machine object detection boleh nggak, Prof? Pak Rizky dari mana? Sorry. Dari ME, Prof. Mikroelektro. Oh, mikroelektronik ya. Oke, Iya. mikroelektronik. Mau apa ini? Kalau bisa saya mau ngambil yang deep learning tentang object detection sih, Prof. Object detection ya. Oke ya, mangga silahkan. Dari mikroelektronik ya, Pak Rizky ini ya. Iya, Prof. Ya, oke. Kasih, Prof. Yuk, mangga. Izin tanya, Prof. Oke, Pak Luki, mangga. Sebelum ke Pak Luki, saya mau nambahin untuk Mas Rizky ya, yang dari mikroelektronik ya. Mas Rizky bisa nggak topiknya meskipun object detection tapi dikaitkan dengan bidang mikroelektroniknya ya? Kayak gimana tuh, Prof? Ya, jadi tahun lalu pernah juga ada yang dari BME gitu ya. Nah, saya minta dia tidak kalau mengambil di topik cyber security barangkali fundamental knowledge-nya kurang ya. Jadi dia minta izin untuk mengambil topik lain. Nah, saya sarankan, saya minta mengambil topik di BME gitu, topik-topik yang terkait dengan BME. Nah, oleh sebab itu saya minta juga Mas Rizky nanti kalau topiknya di luar cyber security, ngambil topiknya yang ada dalam lingkup mikroelektronik. Misalnya kalau object detection itu kan bisa banyak aplikasinya di dalam misalnya saya dulu juga pernah belajar mikroelektronik ya. Kalau orang menguji sebuah desain sirkuit itu kan bisa diuji ya. Ini nyambung enggak, terus ada loopingnya enggak gitu. Nah, itu biasanya salah satunya bisa juga dideteksi dengan menggunakan image recognition, kemudian menggunakan ya PatriNet ya atau Grab ya.
Yang teori grab atau Ethernet itu bisa dicek berdasarkan image, itu kan nanti ketemu grabnya ya. Nah dari grab itu dianalisis ada nggak yang nanti short circuit atau ada yang open circuit. Nah itu salah satu penerapan image recognition di sana atau object detection di sana. Nah mungkin nggak harus itu ya. Apa nih persoalan di microelektronik yang membutuhkan artificial intelligence gitu. Maksud saya jangan topiknya terus keluar juga dari microelektronik gitu. Karena ini kuliah ini sistem intelijen yang nanti diterapkan di bidang keilmuan masing-masing, di opsi masing-masing gitu. Itu maksudnya Mas Rizky. Oh iya, ya Prof. Jadi rencananya kan mau sekalian ngerjain tesisnya ya Prof. Kan dari tesis kan disuruh buat bikin object detection, tapi dia dari tingkat keparahan penyakit tanaman, Prof. Ini mikroelektronik. Kamu mikroelektronik? Iya, Prof. Cuman ngambilnya buat tesisnya sama Pak Irman Idris, Prof. Oh, diminta bikin itu ya? Iya, Prof. Itu, ya oke lah. Itu saya nggak punya hak untuk melarang, tapi yang dimaksud bikin ininya ya, bikin perangkatnya ya. Iya, Prof. Jadi dari situ ntar pakai kamera buat dalam alatnya Pak Irman, Prof. Oke. Ya, oke lah. Kalau masih terkait dengan itu pembuatan perangkat ya. Oke. Ya, silahkan. Pak Irman kan rasanya device ya bidangnya ya. Iya, Prof. Iya, Mas. Ngajarnya kemarin sempat kalau di ME ngajar yang publikasi gitu, Prof. Ya. Oke. Ya, mangga. Silahkan kalau baik, Prof. Yo. Tadi Mas Luki ya, Mas Luki silahkan. Ya, Prof, ini teknis saja untuk pengumpulan technical reportnya. Apakah ada format tertentu atau bebas saja, Prof? Bebas, technical report bebas. Siap, Prof. Yang penting kan menjawab pertanyaan di poin-poin 1 dan 2 itu ya. Deskripsi. Prof. Siap, Prof. Oke. Ada pertanyaan yang lain untuk mengklarifikasi deskripsi itu? Nah ini tadi saya nggak tahu ini bisa saya share screen nggak ya, ini contoh ya, saya tadi iseng searching aja di IEEE Digital Library. Nah ini nggak tahu ini bisa nggak ya saya nggak bisa ya. Nggak bisa, saya harus buka dulu ke PDF. Microsoft Word. Saya sebentar ya, mungkin bisa ya, tunggu. Terlihat ini share saya screen? Terlihat, Prof.
Nah, ini misalnya ya, saya tadi coba searching ya. Searching ini saya dapat ini robust intelligent malware detection using deep learning. Nah, ini kalau saya ambil contoh paper ini kan berarti saya akan memilih teknologi malware scanner ya. Malware scanner atau malware detection, kemudian artificial intelligence yang saya terapkan di sini adalah deep learning gitu ya. Jadi nanti dari sini akan bisa ditelusur prinsip deep learning-nya itu dipakai untuk di mana di dalam pengembangan teknologi itu gitu ya. Bisa nah ini riset background-nya bisa diikuti kan ya. Bisa diikuti kenapa dia mengusulkan deep learning gitu. Kemudian deep learning-nya dipakai apa gitu. Nah, ini bisa salah satu contoh, saya belum baca ya, nanti dibaca silahkan, tapi ini salah satu contoh. Jadi dalam proses klasifikasi, dia menggunakan deep learning. Nah, kemudian neural network-nya seperti ini ya, multi layer perceptron, dia pakai 3 layer. Hitung deep learning, deep neural network-nya, kemudian begitu kira-kira. Sebentar, saya izin ke belakang bentar ya. Baik, Prof.
Oke, masih ada pertanyaan? Nah, ini saya oke, saya coba lihat lebih lanjut yang paper tadi ya. Ini saya kira bagus ini contohnya. Ini ya. Jadi setelah dia bahas itu, nanti dia akan mengusulkan malware detection menggunakan deep learning pada proses static analisis maupun dinamik gitu. Ini. Saya kira kalau datasetnya sama ya. Dan data analisis. Nah ini propose deep learning architecture based on static analysis. Nah, ini nanti dia akan bisa memisahkan apakah dia malware atau bukan itu ya. Nah, dia juga akan melakukan deteksi menggunakan deep learning berdasarkan pada analisis dinamik ya, dinamik analisis. Ini dia lakukan. Nah, jadi di poin nomor 3 itu betul-betul Anda menggunakan satu paper untuk menjawab semua poin-poin pertanyaan yang ada di nomor 1, 2 gitu ya. Jadi maksudnya kalau deliverable yang pertama itu adalah Anda akan bicara tentang teknologi yang Anda jadikan topik, apakah itu malware scanner, IDS, Anda cerita semua berdasarkan referensi yang dari textbook maupun dari paper-paper banyak gitu ya. Nah, kemudian yang poin 3 itu adalah proposal Anda untuk mengembangkan teknologi keamanan informasi menggunakan artificial intelligence, memanfaatkan ya leveraging artificial intelligence or intelligence system. Nah, Anda nggak perlu banyak-banyak referensi, cukup satu aja, pilih paper Q1 yang topiknya itu cocok dengan teknologi Anda pilih, Anda gunakan paper itu untuk menyelesaikan perancangannya. Jadi Anda kalau di dalam paper itu mungkin usulan dalam bentuk academic proposal ya, nah kemudian Anda mendesain beneran berdasarkan paper itu dan berdasarkan pada deskripsi tentang teknologi yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah project based learning. Jadi Anda memang harus melakukan ini dan kemudian technical report dalam bentuk laporannya akan kita bahas bersama untuk
bersama-sama mempelajari, paling enggak akan ada berapa orang ini ya? Nanti akan ada paling tidak 17-16 ya. Ada 16 usulan teknologi keamanan informasi yang meleverage artificial intelligence atau intelligence system gitu. Nah, dari sanalah nanti kita akan diskusi dan akan mendalami lagi ya bagaimana kita membuat itu. Oke, ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, mungkin hari ini cukup materinya dari saya. Oh, permisi. Kalau ada pertanyaan, ya. Pak Heru mau tanya atau ada yang disampaikan, Pak Heru? Ya. Untuk UTS bagaimana? Oh, itu yang pertama itu UTS itu. Nah, saya share lagi ya PPT-nya ya. Saya share PPT-nya. Nah, yang ini kan bisa saya pakai UTS ini. Nah, udah aja UTS-nya ini. Nah, udah selesai kan Pak Heru? Oh ya, maksud saya kan yang kemarin dari Pak Sony juga ada mengenai tugas pemrograman itu, Prof? Ya, nggak apa-apa. Itu UTS dari sisi teorinya. Nah, ini nanti praktikalnya ini. Gitu. Maksudnya begini, nilai UTS itu kan tidak harus khusus ada soal UTS enggak ya. Tapi UTS akan diambil dari tugas pemrograman yang Pak Sony dan dengan tugas merancang teknologi yang ini. Gitu. Ini baru memahami teknologi ya. Nanti UAS-nya yang ini nih. Yang poin 3 ini nanti untuk AS, yang UTS-nya yang ini nih. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi begini maksud saya. Ini kan learning based, project based learning ya. Jadi saya kira UTS-nya itu bisa diambil dari beberapa hasil pekerjaan yang sudah di-deliver, sudah dibahas. Itu bisa dijadikan penilaian gitu ya. Kan nanti portofolio Anda akan dikumpulkan. Kalau dari saya, ini nanti untuk komponen nilai UTS ya. Nah, kemudian dari Pak Sony, apakah nanti cukup ini saja atau juga dari nilai yang dia buat tugas itu, saya kira itu nanti saya harus bicara dengan Pak Sony ya. Harus bicara dengan Pak Sony. Gitu Pak Heru? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Cukup jelas ya, oke. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup kuliah ini. Nah, nanti kita lanjutkan Kamis minggu depan ya.
Oke, Baik, terima Prof. kasih. Selamat siang. Selamat lunch bagi yang